Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sudah mau hadir di kegiatan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang berlaku. Budaya positif ini dalam konsep-konsep inti yang kita pelajari yaitu tentang disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita pahami dulu yaitu tentang teori motivasi. Teori motivasi ini adalah motivasi apa yang dimiliki misalnya siswa dalam dia melakukan kedisiplinan. Teori motivasinya apa? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya siswa itu takut melakukan kesalahan, itu ada beberapa alasan kenapa. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi siswa tidak melanggar kedisiplinan atau melakukan sesuatu itu karena dua alasan ini, alasan dari eksternal. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi dari internal. Nah, motivasi yang pertama dan kedua itu nilainya sama-sama negatif. Ya. Jadi dari luar, dari eksternal. Kalau yang ketiga ini motivasi dari diri. Jadi motivasi internal ini yang paling baik ya di antara yang ketiga ini. Berikutnya, nah ini beberapa penjelasan ya. Kalau yang pertama tadi mereka sebenarnya hanya menghindari hukuman dan hal-hal yang menyakitkan. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah tadi ya. Yang ketiga ini adalah muncul dari diri sendiri, ya dari internal. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga tadi adalah yang paling baik ya, adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dari dalam, dari diri mereka sendiri, bukan dari luar, bukan dari eksternal. Nah, siswa biasanya melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan itu karena beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang terpenting. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak kadang melakukan kesalahan karena melakukan sesuatu, misalnya membuli teman, ya, atau mengolok-olok teman. Kadangkala karena ada rasa kurangnya kasih sayang atau kurangnya rasa diterima oleh lingkungannya, begitu. Kemudian yang ketiga kebebasan, ya, ini salah satu juga kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau dia tidak memiliki kebebasan, maka dia biasanya akan melakukan hal-hal yang melanggar yang di luar kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya kita masuk ke disiplin positif ya.
disiplin positif, tadi budaya positif itu muncul dari disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri atau tanpa hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu muncul dari diri tanpa mengharapkan imbalan hadiah atau bukan karena untuk menghindari hukuman, begitu ya. Jadi disiplin ini perlu diterapkan baik di sekolah maupun di keluarga Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa kita memiliki 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru kadang melakukan hal ini ya sebagai penghukum. Misalnya siswa melakukan kesalahan terlambat misalnya, atau misalnya di kelas menggunakan HP, kita biasanya langsung menghukum. Kamu tidak masuk, kamu masuk terlambat berapa menit, kemudian hukumannya apa? Kalau terlambat membersihkan halaman sekolah, kadang begitu ya. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum, di posisi yang paling bawah ya, paling rendah, penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dalam hal hukuman verbal misalnya contoh kata-kata yang biasa kita lakukan ya, patuhi aturan saya atau kamu akan mendapatkan hukuman. Ya, kadang seperti itu. Oke. Kemudian contoh lain lagi, kamu selalu saja yang membuat kesalahan. Gitu. Ini beberapa contoh yang kita sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu punya contoh pengalaman yang lain? Mesti kamu lagi. Kok kamu terus yang membuat kesalahan? Begitu ya. Kamu tidak mengerjakan PR lagi. Kalau tidak mengerjakan PR, resikonya apa? Hukumannya apa? Mengerjakan di teras, begitu ya. Nah, ini posisi penghukum ini adalah posisi yang paling bawah, posisi kontrol yang paling bawah. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berbicara lebih lembut karena supaya siswa merasa, oh saya memang bersalah melakukan ini. Misalnya begitu ya. Contoh-contoh yang biasa digunakan, ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, kamu nggak kasihan sama ibu, atau gimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, kamu nggak kasihan sama orang tuamu, begitu ya. Contoh lain lagi misalnya, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, tahu kenapa kau dipanggil di sini? Itu belum memunculkan supaya siswa merasa bersalah. Apa contoh lainnya lagi, Bu? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, biasanya berbicara lembut, anak-anakku, kamu ndak kasihan sama ibu, kamu ndak kasihan orang tuamu yang sudah membiayai kamu, ya. Kalau tahu kamu berbuat seperti ini bagaimana? Biasanya guru berbicara lebih lembut. Iya, Pak. Mungkin punya contoh lain lagi. Lah, karena kelakuanmu kipas mati, kita sekelas jadi kepanasan. Punya pengalaman pribadi, Pak. Oke, itu contohnya ya. Jadi siswa ketika guru berbicara seperti itu merasa bersalah, dan oh gara-gara saya kipasnya rusak, teman-teman jadi kepanasan, ngantuk, pengen pulang, begitu ya. Berikutnya, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid dengan persuasi. Ya, contohnya misalnya, ayo
bantulah. Ayo segera masuk kelas. Ayo kerjakan PR-nya. Gitu ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo, ingat tidak bantuan Ibu selama ini? Ayo, Ibu kemarin bilang apa sama kamu? Ya, jadi guru memposisikan sebagai teman. Jadi siswa akan lebih dekat dengan kita, memposisikan sebagai teman, mungkin bisa bercerita, ya, curhat begitu. Tapi kelemahannya ini, kalau kita memposisikan sebagai teman, kadang siswa itu tidak menghormati kita. Ya, karena terlalu dekat dengan siswa. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain, memposisikan diri sebagai teman. Mungkin kita sering kadang-kala ya begitu ya, supaya anak-anak lebih dekat dengan kita, curhat dengan kita. Jadi kita tahu permasalahan siswa kadang dengan kita memposisikan sebagai teman. Memang ini ada kalanya juga baik untuk kita ya. Jadi siswa tidak jaga jarak dengan kita. Kadangkala kita jadi tahu, kadang siswa curhat, oh sedang dekat dengan siapa, kadang gitu juga curhat dengan gurunya ya, karena merasa sebagai teman. Nah, ini ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kalau seperti itu, siswa besok lagi tidak mengerjakan tugas, Pak ya, karena terlalu dekat dengan guru. Allah Bu, nggak apa-apa Bu, besok aja ya Bu, atau minggu depan aja ya Bu, gitu. Jadi, nah gitu ya, kelemahannya itu. Ya, kadangkala karena kalau kita memposisikan sebagai teman, kadangkala siswa kurang menghargai guru, ya, itu kelemahannya. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini diartikan sebagai kita mengawasi. Jadi kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita. Posisi pemantau ini kita menegakkan aturan yang sudah ada, begitu ya. Contohnya misalnya, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melakukan itu, apa sanksinya? Gitu. Kamu sudah melanggar ini, apa sanksinya? Gitu ya. Kita menegakkan aturan. Kalau kita di posisi pemantau, aturannya ini, kita menegakkan aturan harusnya bagaimana? Kalau ada siswa melanggar, resikonya bagaimana? Yang akan dilakukan apa? Konsekuensinya apa? Begitu ya. Ini kalau sebagai pemantau. Memang kadangkala kita membutuhkan posisi kita sebagai pemantau, ya. Ada kalanya sebagai teman, ada kalanya sebagai pemantau, supaya siswa juga disiplin. Ya, itu ya. Itu beberapa posisi kontrol kita tadi yang nomor 1 sampai 4, urutannya mulai dari yang paling bawah dengan yang paling atas. Nah, yang ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling tinggi. Posisi sebagai manajer, posisi di mana guru itu ketika melakukan penegakan disiplin itu kita melibatkan siswa. Melibatkan siswa, kemudian mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Bagaimana siswa menyadari bahwa apakah kamu melakukan kesalahan atau kamu tidak mengikuti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian apa yang mendasari alasanmu untuk melakukan itu, kemudian kira-kira kalau kamu melakukan ini, kamu rugi apa? Kerugian apa yang kamu dapatkan? Kemudian kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki ini? Gitu. Ya, jadi pada posisi manajer ini posisi yang paling tinggi. Jadi pada posisi sebagai manajer ini, guru memposisikan siswa itu tiap membuat keputusan, siswa ini dilibatkan untuk membuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya atau nanti yang menjadi keyakinan kelas itu yang nanti kita terapkan. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling tinggi ya. Jadi ketika membuat kesepakatan kita melibatkan siswa, kemudian
menyadarkan supaya siswa tahu, oh kalau seperti ini tidak tepat dan bagaimana saya memperbaikinya, begitu ya. Contoh yang bisa dilakukan pada posisi guru sebagai manajer, misalnya seperti ini. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Ya, apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Kemudian, adakah dari kesepakatan itu yang tidak kamu lakukan? Begitu. Kemudian yang terakhir, rencana kamu untuk memperbaikinya apa? Kamu merasa rugi dengan apa yang telah kamu lakukan tadi. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Gitu. Jadi intinya menyadarkan siswa untuk memperbaiki kesalahan, begitu ya. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Nah, tadi yang sempat saya singgung sebelumnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini adalah metode untuk memunculkan disiplin positif yang didasari dari diri sendiri. Jadi bukan dari orang lain, beda dengan aturan. Kalau aturan itu dibuat satu arah. Aturan ditetapkan misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak fasilitas kelas. Itu adalah aturan yang dibuat searah. Jadi sekolah membuat aturan ini atau wali kelas membuat aturan ini untuk dilaksanakan siswa, begitu kalau aturan. Tapi kalau kesepakatan itu melibatkan siswa. Jadi kita menyepakati bersama-sama kira-kira apa yang bisa kita buat untuk kesepakatan kelas. Ya, nanti yang akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Ini tadi keyakinan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas, saya kemarin membuat sebuah video tentang kesepakatan kelas. Contohnya, saya tampilkan sebuah video keyakinan kelas. Ini untuk contoh saja nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti nanti bisa melaksanakannya di kelas dengan metode yang lebih baik dan yang lebih kreatif ya. Ini contoh sederhana saja. Ini kemarin kami lakukan di kelas 8D. Saya lanjutkan ya. Berikutnya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, maka siswa diharapkan bisa melaksanakan, mengikuti apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dan jika ada siswa yang tidak mengikuti kesepakatan itu, maka mereka punya cara tersendiri yang dari diri ya, yang muncul dari diri, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah proses dalam menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan nyaman. Sedang bagaimana mereka memperbaiki ini adalah langkahnya dari diri pribadi, dari siswa masing-masing. Bukan dari luar, bukan dari kita yang mengarahkan. Dalam segitiga restitusi, dalam restitusi itu ada tiga item ya yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya ini di mana guru menenangkan siswa. Ketika siswa membuat kesalahan, biasanya kan akan merasa ketakutan. Ketika guru datang begitu saja, siswa sudah panik. Nah, ketika siswa panik, kita menstabilkan identitas dengan menenangkan siswa. Misalnya, tenang, tidak hanya kamu yang melakukan seperti ini. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, misalnya begitu.
Ya, ini di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini penjelasannya masing-masing dari segitiga restitusi. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Atau saya pernah melakukan kesalahan seperti kamu, tidak hanya kamu saja yang melakukan seperti ini. Itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik, saya tidak tertarik dengan kesalahan kamu, tapi bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Begitu. Itu di menstabilkan identitas. Kemudian segitiga restitusi tadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini memvalidasi apakah benar siswa ini melakukan kesalahan. Begitu ya. Guru bisa menanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita datang, siswa sudah ketakutan. Tadi kita menenangkan, ya. Caranya tadi tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan. Nah, setelah itu kita bertanya, alasan apa yang mendasari kamu melakukan ini? Ya, misalnya siswa lompat pagar karena pengen cepat pulang. Kita setelah menenangkan, kemudian langkah yang kedua adalah menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan ini. Misalnya saya buru-buru pulang, Bu, karena tadi mau luar kota. Atau misalnya mereka pasti punya alasan untuk melakukan itu. Ya, berikutnya misalnya ini, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia ketika diolok-olok nama orang tua, biasanya siswa begitu ya, yang sering dilakukan, mengolok-olok nama orang tua. Nah, karena diolok-olok nama orang tua, emosi, kemudian mukul temannya. Nah, itu setelah menstabilkan identitas, kita tanya, alasannya kenapa kamu tadi melakukan itu? Ya, kamu melindungi sesuatu, karena kamu merasa orang tuamu diolok-olok, ya, begitu. Ditanyakan dulu, kenapa alasannya kamu melakukan ini? Saya mangkel, Bu. Atau misalnya ada siswa tadi berbicara kotor misalnya. Ya, karena diolok-olok begitu. Pasti ada alasannya. Kita tanya dulu alasannya untuk memvalidasi tindakan. Atau yang ketiga, ini bisa kita lakukan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya setelah melawan misalnya, kamu harus punya sikap yang lebih baik lagi dari ini, begitu ya. Yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya itu, yang sudah kita sepakati bersama, itu yang kita sampaikan pada saat restitusi. Jadi ya tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira ditanyakan misalnya ke siswa, apa yang keyakinan kelas yang tidak kamu lakukan? Ya, seperti itu. Misalnya kita bisa menggunakan kata lain, contohnya seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di dalam kelas sebelumnya? Gitu. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 langkah itu tadi ya. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Supaya tidak ngantuk nggih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas itu intinya adalah menenangkan siswa yang tadi merasa membuat kesalahan, merasa panik, ditenangkan dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Ya, benar gak siswa ini melakukan kesalahan, kemudian alasannya apa? Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, menanyakan ke siswa, apa ada keyakinan yang telah tidak kamu lakukan atau sudah kamu langgar, begitu ya.
Oke. Saya lanjutkan nggih. Tadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi sebelum melakukan restitusi, kita harus sudah membuat keyakinan kelas dulu. Ya, apa yang sudah disepakati bersama baru kita melakukan restitusi dengan 3 langkah tadi. Nah, untuk segitiga restitusi saya punya satu video. Oh ya, ini segitiga restitusi dulu nggih. Tampilan segitiga restitusi seperti ini. Tadi 3 langkah yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Tadi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah diagram segitiga restitusi. Ya, beberapa contohnya itu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk contohnya segitiga restitusi, ini kemarin yang kami lakukan simulasi nggih. Segitiga restitusi. Sebagai contoh saja, bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi itu dengan 3 langkah tadi. Nah, demikian tadi Bapak Ibu contoh video restitusi, pelaksanaan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu bisa mengembangkannya dengan cara yang berbeda, yang lebih kreatif. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu, saya kira cukup untuk diseminasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan bersama-sama di kelas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.